besoknya dia kerja bakalan gak di rumah, aku mending nggak usah masak. Soalnya aku gampang makannya, bisa beli, bisa apa. Kalau Mas Ding di rumah baru deh masak, terus nanya maunya makan apa. Kemarin sih request pertamanya ayam goreng sama tempe orek. Terus tapi tadi masak soto ya, sama perkedel, enak, nggak pakai mecin. Iya, peralatannya juga belum lengkap, jadi maklum ya. Katanya Pak Raffi Ahmad mau nyumbang oven. Kamu Saya tungguin loh Pak Raffi. 17 Oktober nikahnya itu di rumahnya ya. Sekedar akad nikah menurut keterangan ya mantu. Bagaimana sana banyak orang? Enggak, katanya hanya keluarga aja gitu. Ada teman-teman seberanda, nggak tahu dah siapa namanya karena saya nggak hadir gitu ya gitu. Ya jadi nggak begitu diramain, jadinya hanya sekedar sah nikahnya aja gitu. Ya hari Kamis itu. Hari Kamis itu. Iya hari Kamis kemarin 17 Oktober ya? 17 Oktober, hari Kamis. Iya akad nikahnya. Nikahnya jam 10. Entah apa yang membuat Asmiranda dan Jonas berkelit soal pernikahan mereka. Yang jelas, fakta pernikahan pasangan ini juga mengandaskan bantahan Jonas bahwa ia telah menjadi seorang mualaf. Pasalnya pernikahan pada 17 Oktober lalu dilangsungkan secara Islam. Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Muhari Mudarif selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Wilayah Depok yang menyebutkan bahwa Jonas telah menjadi seorang mualaf sebelum ia menikah dengan Asmiranda. Dari pihak keluarga Asmiranda itu sebelum tanggal 21 Agustus itu ada informasi ke saya, katanya ada yang mau masuk Islam. Bisa nggak ya, saya bilang karena itu tugas kita pasti membantu untuk ke arah sana. Pokoknya tentukan aja waktu, tanggal, dan harinya. Berikut juga identitas KTP berikan ke saya, nanti kita buatkan surat pernyataan ikrarnya. Ya kebetulan sebelum tanggal 21 itu pun disampaikan, ternyata beliau itu yang ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat. Alap itu dengar-dengar. Kita tidak Tapi ikut. bapaknya cerita bahwa siapa? Setelah Lebaran Calon suaminya Asmiranda sudah masuk Islam di Masjid An-Nur. di Masjid An-Nur. Hmm. Waktu itu di Masjid An-Nur bersama Ustadz Mahari apa kalau nggak salah, saya kurang tahu Karena juga. memang kita nggak tahu. Kita nggak tahu kalau masuk Cuma Islamnya. dengar kabarnya aja. Aku sudah bilang itu tadi masalah pribadi aku nggak akan bicara terlalu jauh, tapi itu yang menjadi kebenaran aku. Aku tidak pernah menjadi mualaf, aku tidak mengucapkan kalimat syahadat itu, dan aku orang Kristen. Udah. Ketika sejumlah fakta menyingkap hal berbeda dengan apa yang telah diucapkan Asmiranda dan Jonas, maka mau tidak mau, sejumlah kabar miring pun langsung menerpa keputusan mereka untuk menyembunyikan kabar bahagia tersebut. Lantas mungkinkah jika Asmiranda telah berbadan dua sebelum menikah, hingga ia merahasiakan pernikahannya itu? Atau justru ada persoalan lain yang tak ingin diungkap? Iya masih tinting lah ya. Bapak kan diperiksa dulu gitu ya, gitu. Cara Islam, lagi udah punya buku nikah. Iya langsung. Sebab ini kalau saya tuh nggak mau nikah mau barangan dibawa nikah siri lah, atau istilah di kampung nikah di bawah tangan. Oh, surat pernyataan bahwasanya Asmiranda Masih gadis, Yang- masih gadis, mau Masih gadis, mau mengajukan mengajukan surat pernyataan. menikah. Emang selalu begitu. Kurang lebih saya lupa tanggalnya. Tepatnya seminggu sebelumnya. Sebelumnya Kak. Soalnya saya memang tanya gini, memang kapan? Oh hari Kamis. Hari Tuh. Kamis nikahnya. Oh masih seminggu. Saya bilang begitu memang. Jika memang Asmiranda tidak dalam kondisi hamil, apa sebenarnya yang membuat ia terkesan begitu menutup-nutupi pernikahannya dengan Jonas Rifano? Entahlah, yang jelas satu lagi pernyataan yang memancing banyak pertanyaan adalah ketika Asmiranda dan Jonas dengan begitu yakin menyebut bahwa mereka akan melangsungkan pernikahan di awal tahun 2014.
Rupanya bukan pernikahan yang akan terjadi pada bulan Januari 2014, melainkan resepsi pernikahan. Setidaknya, inilah yang diungkap oleh Ketua RT tempat Asmiranda bermukim. Memang tidak diundang. tidak diberitahu. Jadi tidak diundang. Memang hanya kekeluargaan aja. Keluarga Keluarga besarnya besarnya aja. aja dulu. Nanti mungkin acara haknya pada bulan Januari, nggak tahu tanggal berapanya, kita Ya, mungkin katanya sudah dibilangin sama Om Ton bahwasanya nanti semuanya pasti diundang gitu. Katanya Januari ya? Insya Allah Januari. Kalau 2013 itu dari 2014 maksudnya bukan karena ini juga, karena memang kita butuh persiapan yang sangat matang sih. Nggak bisa hari ini ngomong besok kawin kok besok. Itu nggak mungkin, butuh persiapan. Apapun itu, inilah pilihan Asmiranda Zantman dan Jonas Trivano yang seolah tak ingin pernikahan mereka diketahui oleh halayak. Bahkan keduanya pun telah siap menyongsong pro dan kontra yang bisa saja menyertai kebahagiaan mereka. Tapi buat aku memang akan selalu ada pro dan kontra, akan selalu ada masalah, tapi sampai sekarang kita akan jalanin itu berdua, dan sampai sekarang syukurlah semuanya bisa berjalan dengan lancar. Yang jelas, aku cuma bisa bilang gitu sama teman-teman media, balik kan. Yang mau bahagia itu kita berdua. Dan apapun yang kita jalanin, kita cuma pengen mempersatukan kita berdua, itu aja. Dan niat kita mau baik kok. Karena kita yakin banget, kenapa kita ngerasa kita sama-sama cocok, kita sama-sama bisa bahagia ya. Meninggalkan kisah yang penuh teka-teki, pasangan Gading Martin dan Gisela Anastasia justru berbangga dengan hidup baru mereka sebagai suami istri. Sebuah kebanggaan yang terlihat ketika mereka memperlihatkan rumah idaman tempat mereka berdiam. Lalu, seperti apa sesungguhnya kediaman pengantin baru ini? Tetap di Salep On Cam dan temukan jawabannya setelah jeda pariwara berikut ini. Ketika untayan asmara Asmiranda dan Jonas Trivano tertutup sejumlah misteri dan tanda tanya, maka inilah kisah bahagia yang diuntai oleh pasangan Gading Martin dan Gisela Anastasia yang semakin hari semakin mengguratkan keharmonisan mereka. Resmi menikah di Pulau Dewata, Bali pada 14 September lalu. Pengantin baru ini rupanya langsung menempati rumah baru mereka di kawasan selatan Jakarta. Berarsitekturkan sporty feminin minimalis, Gading dan Gisel memang membuat senyaman mungkin huniannya tersebut. Tapi sebelum melihat seperti apa sesungguhnya rumah idaman ala Gading dan Gisel, kebahagiaan keduanya telah tampak ketika mereka bisa bermain bersama anjing kesayangannya Zero. Lihat saja bagaimana Zero, anjing berbadan besar itu, bisa menjadi pemantik gelak tawa dan decak bangga Gading dan Gisel seperti berikut ini. Nah, ya. Pulang, jangan! Teman-teman, maaf tapi lagi ngajak Jiro jalan-jalan. Biasanya soalnya dia tiap pagi sama sore itu harus jalan. Iya. Cuma hujan, jadi udah yuk kita langsung masuk aja ke dalam yuk. Kamu dudukin aku. Ayo masuk, Jiro, masuk. tos dulu. Good boy. Masuk TV. Jalan ya? Pagi sama sore. Ya, Jiro pasti soalnya sekalian buang ini air juga kan daripada di dalam, jadi mesti keluar. Dia pinter loh. Ya habis sekolah Jiro ya. Udah 3 bulan sekolah ya Jiro. Iya, kalau kita nggak ada. Ada yang bantu, ada yang datang. Kojeng juga yang Security sini juga pada suka sama dia. Jadi udah kita aja yang ngajak jalan gitu. kelihatannya doang gede, tapi baik, nggak serem. Baik. Cuman kasihannya kalau tinggal di Jakarta kan udaranya panas. Sebentar dia anjing dingin. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita lagi kasihan kita ajak di dalam pakai AC. Tidur deh. Yuk masuk yuk. Kamu Jiro. Jiro masuk yuk. Masuk. Dia suka sih udara Dia lagi menikmati. Taruh aja di situ. Kamu taruh di sini aja. Taruh situ aja. Iya deh. Usai bermain bersama anjing kesayangannya, Gading dan Gisel langsung disibukkan dengan urusan masak-memasak. Dan di sini jelas terlihat bagaimana Gisel melakoni tugasnya sebagai seorang istri. Meskipun sedang mempelajari sejumlah resep makanan, Gisel berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik untuk Gading, terutama dalam hal kuliner. Gitu. Halo. Selamat datang. Selamat datang.
Oke. Ini sebenarnya rumahnya mini. Ini ada ruang tamu tapi minimal. Jadi kita memang tidak pernah kedatangan tamu. Jadi nanti ini belum jadi sih. Tadinya ini ada mini tamannya, cuma karena ternyata ngurusnya susah jadi dijadiin tempat mainan aja deh. Foto pribadi di Belanda. Ini mainan-mainanku. Belum jadi. Iron Man. Kalau memang besoknya dia kerja bakalan gak di rumah, aku mending nggak usah masak. Soalnya aku gampang makannya, bisa beli bisa apa. Kalau Mas Ding di rumah baru deh masak, terus nanya maunya makan apa. Kemarin sih request pertamanya ayam goreng sama tempe orek. Terus tapi tadi masak soto ya, sama perkedel, enak, nggak pakai mecin. Iya, peralatannya juga belum lengkap, jadi maklum ya. Katanya Pak Raffi Ahmad mau nyumbang oven. Kamu pada Tungguin tuh Pak Raffi. Tuh Pak Raffi belum ada oven Pak Raffi. Ini baru adanya microwave. Artinya janji. Dia tetangga. Jadi kita tetangga sama Raffi sama Okan. Tapi rumahnya pada belum jadi.